Kami dari kelompok 1, kode seksi 70, mata kuliah Teknik Pondasi 2, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri Lufia Rahim dengan NIM 15036200001. Selanjutnya ada Muhammad Naufal Rofiansah dengan NIM 15036200013. Lalu ada Devia Prilianti dengan NIM 15036200015. Selanjutnya ada Anggraini Resti Midra dengan NIM 15036200029. Lalu ada Sri Mursiti Fatimah dengan NIM 15036200080. Dan yang terakhir ada Muhammad Ajit Pratama dengan NIM 15036200096. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Identifikasi Masalah Pelaksanaan Pondasi dalam Tiang Pancang. Selamat menonton semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Tri selaku dosen pengampu Teknik Pondasi 2, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah join Zoom pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan kode seksi 70 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Identifikasi Masalah Pelaksanaan Pondasi dalam Tiang Pancang. Selanjutnya. Dan kami yang beranggotakan, saya Lufia Rahim dengan NIM 15036200001. Saya Muhammad Nofar Fensha Pratama dengan NIM 15036200013. Saya Anggraini Resti Midra dengan NIM 1503620029. Saya Sri Mursiti Fatimah dengan NIM 15036200080. Saya Muhammad Aji Pratama dengan NIM 15036200096. Selanjutnya, saya akan membacakan rundown pada presentasi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan rundown. Yang ketiga, penjelasan materi. Yang keempat, sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab, kami buka 2 sesi, dan setiap sesi dengan waktu 5 menit. Dan yang terakhir yaitu penutupan. Selanjutnya, pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada abstrak, pendahuluan latar belakang dan tujuan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Selanjutnya untuk penjelasan materi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudara Naufal. Iya, sekarang kita memaparkan abstrak. Pekerjaan pada proyek pembangunan gedung yang ditemui mahasiswa saat melakukan kegiatan kerja praktek real estate umumnya sudah melewati tahap pekerjaan pondasi. Kondisi demikian menyebabkan pengetahuan terkait pekerjaan pondasi masih terbatas, khususnya pekerjaan pondasi tiang pancang. Terkait dengan hal tersebut, perlu studi untuk mengetahui spesifikasi teknis pondasi tiang pancang yang umum digunakan pada proyek, cara pemancangan pondasi tiang pancang, kendala yang ditemui di lapangan, serta teknologi terbaru yang dapat mengurangi kendala di lapangan. Studi dilakukan dengan pendekatan deskriptif pada proyek-proyek pembangunan gedung di Jakarta yang dibangun pada tahun 2008, saat teknologi terbaru pemancangan tiang pancang masuk ke Indonesia. Mohon maaf, suara saya sudah terdengar jelas belum ya?
Sudah deh. Nah. Oke. Baik, selanjutnya itu ada pendahuluan. Dengan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan seperti jembatan dan konstruksi bangunan bertingkat tinggi, terutama di kota-kota besar yang ada di Indonesia, sehingga mengakibatkan perkembangan teknologi pondasi juga semakin meningkat. Karena gedung tinggi dan jembatan besar sangat membutuhkan serta jenis sistem pondasi yang kuat untuk menopang bangunan di atasnya. Nah, seiring berjalannya teknologi saat ini, ada banyak jenis pondasi yang digunakan. Masing-masing pondasi tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Jenis pondasi yang sering digunakan dalam pembangunan berskala besar yaitu pondasi tiang pancang yang telah teruji memiliki daya dukung yang sangat tinggi. Selanjutnya itu ada latar belakang. Nah, pondasi tiang pancang merupakan salah satu jenis pondasi yang biasanya terbuat dari beton murni, baja, bahkan kayu. Pada dasarnya, pondasi tiang pancang berperan untuk membuat bangunan lebih kukuh karena mampu menyalurkan beban konstruksi ke bagian tanah paling dalam sehingga lebih stabil. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya pemasangan pondasi jenis tiang pancang ini banyak mengalami kendala teknis maupun kendala non-teknis. Pekerjaan suatu proyek di wilayah perkotaan hadir dengan tantangan tersendiri. Selain memiliki ruang gerak yang terbatas, suara alat-alat berat dan getaran yang dihasilkan juga menjadi salah satu tantangan terbesarnya. Kondisi tanah yang lembek, bekas rawa, atau tanah urukan yang dapat mengganggu pemancangan pondasi. Tidak hanya itu, bahkan dalam pemasangan pondasi pun harus disesuaikan dengan kondisi proyek agar dapat bertahan lama. Selanjutnya itu tujuannya itu dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi saat pemasangan pondasi tiang pancang. Misalnya yang pertama, pemilihan bahan material, yang kedua jenis tanah yang mendukung pemasangan pondasi, yang ketiga akibat yang ditimbulkan dari pemasangan pondasi terhadap lingkungan sekitar. Sehingga diharapkan dapat menghindari kegagalan pada pemasangan pondasi. Selanjutnya ada metodologi. Untuk pengumpulan data penelitian ini memakai metode penelitian studi literatur, di mana studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, mencatat dan membaca serta mengelola bahan penelitian berguna untuk memperjelas teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data dan pengolahan data. Data yang digunakan merupakan data sekunder bersumber dari penelitian sebelumnya yang meliputi yang pertama kelemahan dan kekurangan dari pondasi tiang pancang, yang kedua beban yang akan dipikul oleh pondasi tiang pancang, yang ketiga ada data klasifikasi jenis tanah, serta yang terakhir ada dampak yang ditimbulkan oleh vibrasi tiang pancang. Setelah melakukan pengumpulan data dan pengolahan data, dilakukanlah analisis data dan perencanaan pondasi tiang pancang. Dengan menganalisis secara mendalam, penelitian dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan serta tujuan penelitian yang akan tercapai. Selanjutnya ada perencanaan pondasi tiang pancang. Melakukan perancangan pondasi tiang pancang berdasarkan hasil dari analisa dan penentuan bahan yang terbaik sesuai dengan jenis tanah. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Pada poin ini yaitu dilakukan pemaparan beberapa hasil yang telah didapat dari penelitian secara terurai. Kesimpulan akan menjawab dari tujuan penelitian. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, untuk pemilihan bahan material. Pondasi tiang pancang merupakan salah satu elemen bangunan yang menyalurkan beban struktur dan beban bangunan ke tanah. Material yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk membentuk tiang pancang beton adalah tulangan baja dan tulangan spiral dengan ukuran tertentu dari mutu sesuai kebutuhan. Dengan kelebihan yaitu lebih awet, tahan terhadap kelembapan, kekuatan beton mudah disesuaikan dengan kebutuhan, dan pengadaannya melalui prefabrikasi. Lalu selanjutnya ada jenis tanah yang mendukung. Penggunaan pondasi tiang pancang beton harus memperhatikan kondisi tanah. Umumnya tiang pancang digunakan apabila kondisi tanah relatif stabil dan kedalaman tanah keras masih terjangkau atau tidak terletak jauh di bawah permukaan tanah. Hasil penelitian Oktaviandi dan Priyanto 2019 menunjukkan bahwa pemasangan tiang pancang pada tanah berjenis
pasir menyebabkan dilasi lokal, yaitu terjadinya ekspansi tanah yang umumnya bersifat sementara. Akibatnya memunculkan tekanan air pori negatif sehingga kuat geser tanah relatif meningkat dan berpengaruh terhadap semakin tinggi kesulitan di dalam pemancangan tiang. Selanjutnya, akibat dari pemasangan fondasi. Dari hasil penelitian Ridwan tahun 2008 disimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan akibat getaran tiang pancang pada setiap lokasi bersifat empiris. Pada lokasi penelitian dengan kondisi tanah yang relatif lebih lunak, menimbulkan dampak ketidaknyamanan terhadap manusia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan pada tanah yang lebih keras. Dilihat dari jenis mesin dan palu standar yaitu 1,5 ton menimbulkan gaya tumbuk yang lebih besar daripada palu bisa dengan 3,5 ton. Hal ini terjadi karena frekuensi yang dihasilkan sangat tinggi. Secara umum, pemasangan pondasi tiang pancang hingga jarak 200 meter berdampak buruk baik pada kenyamanan manusia maupun kerusakan fisik bangunan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil studi literatur data 3 artikel jurnal, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pada saat pelaksanaan pemasangan pondasi tiang pancang, pembangunan setiap satu tiang pancang harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda keesokan harinya. Tiang pancang juga harus diletakkan sesuai dengan gambar kerja dan juga harus mencapai lapisan tanah keras yang sudah didapatkan berdasarkan data hasil survei tanah, agar tidak menyebabkan kemiringan pada tiang pancang. Yang kedua, penggunaan pondasi tiang pancang tidak dapat digunakan pada kondisi tanah berbatuan dan juga tanah lembek. Karena jika pondasi tiang pancang tidak mencapai tanah keras, maka kekuatan pondasi akan melemah. Yang ketiga, pemasangan tiang pancang pada tanah berpasir akan menyebabkan dilatasi lokal dan dapat mengakibatkan kuat geser tanah yang meningkat sehingga pemasangan pondasi sulit dilakukan. Dan yang keempat, pemasangan pondasi harus memperhatikan lingkungan sekitar. Pemasangan pondasi hingga jarak 200 meter berdampak buruk pada kenyamanan manusia maupun kerusakan fisik bangunan. Selanjutnya, agar penelitian ini mendapatkan hasil yang lebih optimal, maka perlu diperhatikannya proses pemasangan tiang pancang. Pemasangan tiang pancang sebisa mungkin harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda. Selanjutnya, pada pemasangan tiang pancang harus sesuai dengan mengikuti gambar kerja yang sudah ditentukan. Harus dilakukannya survei data hasil tanah sebelum dilakukannya pekerjaan pondasi tiang pancang, sehingga pemasangan pondasi tiang pancang tidak mengalami kegagalan akibat dari kondisi tanah. Dan juga pemasangan pondasi tiang pancang harus memperhatikan lingkungan sekitar. Perlu dilakukannya persetujuan kepada pihak sekitar dikarenakan pemasangan tiang pancang akan menimbulkan suara dan juga getaran yang ditimbulkan pada proses pemasangan tiang pancang akan menyebabkan lingkungan sekitar terganggu. Baik, untuk selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab, kami buka yaitu 2 sesi, dan untuk setiap sesi dengan waktu 5 menit. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Luvia. Baik, Sri. Yusri. Baik. Mohon maaf, Yusri masih di mute tadi. Oh iya, maaf. Mohon maaf, boleh dibuka slide 8-nya nggak ya? Baik. Nah, di sini kan ada pemilihan bahan material ya. Nah, biasanya itu tadi tiang pancang beton itu memakai materialnya itu tulangan baja dan
tulangan spiral. Nah, di sini disebutkan ada kelebihannya ya. Nah, kira-kira ada nggak sih kekurangan dari material tersebut yang biasanya digunakan paling banyak nih oleh masyarakat? Mungkin itu saja yang bisa saya. Baik, untuk pertanyaannya kami tampung dulu dan di kolom chat sudah ada Ine dan Putri yang sudah bertanya. Untuk pertanyaannya dan jawaban mohon ditunggu sebentar ya. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Putri. Itu pertanyaannya masalah apa yang sering terjadi ketika pemancangan dan contoh kayu yang digunakan dalam pemancangan pondasi. Untuk contoh kayunya itu biasanya sering digunakan kayu keras seperti kayu ulin atau kayu besi dari Kalimantan. Lalu kayu hitam dari Sulawesi dan kayu merbau dari Sumatera. Nah, untuk permasalahannya itu biasanya kalau menggunakan kayu terkait dengan pelestarian lingkungan. Jadi diameter kayu yang terbatas rata-rata itu 20 cm dan panjang kayu juga terbatas rata-ratanya 12 cm sampai 12 meter sampai 15 meter. Juga daya dukung pondasi tiang kayu itu menjadi sangat terbatas. Jadi pondasi kayu ini sudah jarang digunakan kecuali kalau di daerah-daerah pinggiran kota kayak gitu. Terus pemasangan pondasi dari kayu ini biasanya sebelum dipancang itu harus diawetkan terlebih dahulu, baru dapat dipasang seperti itu. Bagaimana Putri? Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih.
Saya, Sri Mursiti Fatimah, izin menjawab pertanyaan Yusri tadi. Tadi Yusri tanya kekurangan dari tiang pancang beton. Kekurangan dari tiang pancang beton itu, yang pertama itu dalam proses produksinya, tiang pancang beton ini membutuhkan waktu yang lama karena untuk memastikan kualitas beton ini cukup keras, karena ini akan mempengaruhi kualitasnya dalam menahan beban yang berat. Selain itu, produksi tiang pancang beton ini memiliki bobot yang sangat besar dan dimensinya sangat besar. Jadi tidak memungkinkan bila produksinya dilakukan di pabrik, karena proses pengangkutannya akan sulit dan memakan biaya yang mahal. Lalu, proses produksi tiang pancang beton ini harus dilakukan dengan cermat, karena jika tiang pancang ternyata memiliki ukuran tinggi yang kurang, akan sangat sulit dalam melakukan penyambungan, karena membutuhkan penyambungan khusus. Mungkin itu aja untuk kekurangan yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Sri atas jawabannya. Saya Devi Aprilianti izin menjawab pertanyaan dari Ina. Pertanyaannya itu faktornya selain dari faktor jenis tanah sama material, faktor apa lagi yang mungkin terjadi? Mungkin dari cara pemasangannya kali ya. Cara pemasangan fondasi kan ada dua, ada yang pakai hammer sama ada yang pakai jacket itu. Nah, jadi kalau yang pemasangannya pakai hammer itu bakal menimbulkan permasalahan kayak kebisingan, juga getaran. Jadi menurut kelompok kami, salah satu faktor yang jadi permasalahannya itu mungkin dari cara pemasakannya seperti itu, Ina. Apakah terjawab? Maaf, maksudnya itu pertanyaan dari faktor jenis material sama jenis tanahnya aja, dari antara keduanya maksudnya. Kayak yang lebih besar memberikan pengaruh buat permasalahan itu, yang mana dari dua hal tersebut, Devi? Oh ya, maaf. Kalau antara dua material sama jenis tanah, mungkin yang paling signifikan yang tanah kali ya, karena kalau misalkan tanahnya itu tidak stabil akan mempengaruhi proses pemancangan, nanti bakal terjadi patah, bahkan sampai mungkin tiang pancang itu akan bengkok seperti itu. Kalau misalkan dari materialnya, dia bisa diakalin gitu kalau misalkan pakai beton yang ada tulangannya, jadi si lapisan betonnya itu dipertebal gitu, jadi supaya besinya itu tidak mudah karat, kayak gitu, Ina. Iya, oke, baik. Terima kasih, Devi. Ya, mungkin selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Patri, yaitu dalam analisis saudara, mengapa pemancangan yang tidak mencapai tanah keras dapat menyebabkan tiang pancang miring. Melalui hasil riset yang sudah kita dapatkan, yaitu hasil riset Nurdiani 2013 yang berjudul Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang, cara menggunakan pemancangan, kendala, dan teknologi terbaru, didapatkan yaitu kondisi tanah yang tidak begitu baik, misalnya tanah di lapangan yang kondisinya lembek. Dengan kondisi tanah yang lembek di lokasi ini menyebabkan dorongan tanah ke samping yang cukup besar, sehingga tiang pancang yang telah dipersiapkan bisa menjadi miring. Lalu diperlukannya pemancangan baru atau pemancangan ulang. Selanjutnya yaitu pada pertanyaan apa yang menyebabkan dilatasi lokal pada pemancangan.
pada artikel yang sudah kita dapatkan, yaitu dilatasi lokal ini terjadi akibat adanya ekspansi tanah yang umumnya bersifat sementara. Akibatnya memunculkan tekanan air pori negatif, sehingga mengakibatkan kuat geser tanah relatif meningkat. Peningkatan kuat geser yang semakin besar ini berpengaruh terhadap semakin tingginya kesulitan di dalam pemancangan tiang, sehingga dalam pembangunannya dengan lokasi di tanah berpasir, pondasi tiang pancang kurang cocok digunakan dan saat pelaksanaan mengalami patah pada tiang pancang yang ditekan ke dalam tanah dengan alat jack pile, sehingga diatasi dengan menggunakan pondasi board pile. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan. Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab yang kedua, dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Apakah ada yang ditanyakan lagi untuk sesi tanya jawab yang kedua? Sudah ada 3 orang yang bertanya. Sepertinya saya tutup ya untuk sesi tanya jawab yang kedua. Mohon teman-teman untuk menunggu sebentar. Cukup 2 sesi aja ya, Mbak ya. Baik, Bapak. Izin menjawab untuk pertanyaan Saudara Khotib, ya, bagaimana solusi untuk menggunakan kondisi tiang pancang di lingkungan padat hunian, tetapi tidak menimbulkan banyak masalah pada lingkungan sekitar. Nah, salah satu caranya yaitu menggunakan teknologi hydraulic atau static pile drive atau HSPD, atau dikenal dengan nama press-in pile, yang merupakan metode pemancangan terbaru sebagai solusi pemancangan fondasi tiang pancang pada lingkungan hunian. Nah, pada kelebihannya yaitu tidak menimbulkan getaran terhadap lingkungan. Yang kedua adalah tidak menimbulkan kebisingan di lingkungan. Yang ketiga yaitu ada lebih bersih dan tidak menimbulkan polusi asap pada lingkungan. Selanjutnya yaitu memiliki kinerja yang lebih cepat dibandingkan dengan teknologi sistem hammer. Selanjutnya ada kelebihannya yaitu tiang pancang lebih presisi dan mampu diaplikasikan pada tempat yang lebih sempit dengan jarak yaitu 65 cm dari dinding bangunan atau existing. Selanjutnya yaitu yang keenam, kelebihannya yaitu fondasi tiang pancang yang terpasang lebih efektif, efisien, dan bisa diandalkan kekuatan daya dukung fondasinya. Apakah jawaban bisa diterima, Khotib? Oke, terima kasih Luvia untuk jawabannya. Baik. Izin menjawab dari pertanyaan Neng Siska Swandini, di mana pertanyaannya yaitu mesin dan jenis palu apa yang ada pada mesin. Tolong sebutkan dan jelaskan perbedaannya. Baik, adapun mesin dan jenis palu yang dapat digunakan dalam pemasangan pondasi tiang pancang ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, palu kerja tunggal atau single acting hammer, yaitu palu besi yang diangkat dengan menggunakan uap dan tekanan udara, lalu setelah itu dijatuhkan oleh beban gravitasi. Energi ini ditransmisikan ke tiang pancang. Pada umumnya, perbandingan berat antara palu dan tiang pancang adalah 0,5 sampai 1. Yang kedua ada palu kerja rangkap atau double acting hammer, yaitu tenaga uap digunakan untuk mengangkat palu dan percepatan jatuhan. Jumlah energi akan lebih tinggi dibandingkan palu kerja tunggal. Panjang palu akan lebih pendek dengan jangkauan, mungkin berkisar sekitar 2-4,5 meter. Selanjutnya ada palu diesel atau diesel hammer, yaitu tenaga mesin diesel digunakan untuk
Mengangkat palu kemudian dilepaskan dengan gerakan mengikuti gravitasi. Palu diesel sangat mudah bergerak memakai bahan bakar rendah, yaitu sekitar 4-16 liter per jam. Panjang palu antara 4,5 sampai 6 meter dan perbandingan berat palu terhadap tiang pancang adalah 0,25 sampai 1. Apakah sudah puas dengan jawaban saya? Baik, terima kasih sudah Resti. Izin menjawab, di sini saya akan menjawab pertanyaan Fernanda Septian Putra. Kenapa kebanyakan masyarakat memakai tulangan baja dan tulangan spiral untuk membuat tiang pancang? Pertama, karena kedua tulangan tersebut lebih awet, tahan pada situasi yang lembab, lalu kekuatan beton pun dapat disesuaikan. Fungsi dari tulangan spiral itu sendiri juga memberi kemampuan tiang untuk menyerap deformasi cukup besar, sehingga mampu mencegah terjadinya kehancuran seluruh struktur sebelum proses restribusi momen dan tegangannya terwujud. Mungkin sudah cukup untuk Fernan. Baik, terima kasih Saudara RP. Baik, dari sesi tanya jawab kami cukupkan. Apakah dari Pak Tri ada yang ingin ditambahkan? Enggak, silakan. Terakhir aja setelah pusing. Ya, baik. Cukup sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri dan teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.